Annyeonghaseyo, halo semuanya, halo teman-teman, annyeong yorobun. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Akhirnya ketemu lagi sama aku dong. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga klik tanda loncengnya, biar kalau aku update apa-apa kalian bisa langsung tahu. Jadi teman-teman, kali ini aku mau bikin konten yang berbeda dari sebelumnya. Biasanya aku kan keluar, terus aku bikin konten biar kalian tahu kegiatan aku di luar. Nah sekarang, mumpung aku lagi di rumah, tiba-tiba aku tuh punya ide banget buat bikin konten kayak tes kepribadian gitu, yang lagi hits banget di Korea, yaitu tes MBTI. MBTI itu kepanjangan dari apa? Kalian bisa baca di sini karena aku takut salah baca, salah ngomong. Kayak gitu. Nah itu tuh lagi hits banget guys di Korea. Apalagi rumornya kalau mau nyari pekerjaan itu tuh kayak kamu tuh harus dicantumin MBTI kamu tuh apa, biar kamu itu cocok enggak sama perusahaan tersebut untuk MBTI-mu. Tapi itu masih dalam rumor ya, aku nggak tahu yang sebenarnya tuh kayak apa, jadi apa enggak, karena itu tuh masih sesuatu yang simpang siur dan kita nggak tahu itu tuh bisa dijadikan patokan apa enggak, karena MBTI itu tuh kita nggak tahu keakuratannya tuh kayak gimana, karena biasanya kan kalau di sana tuh kayak golongan darah atau zodiak ya. Sekarang yang trennya tuh MBTI kamu tuh apa. Nah karena itu aku penasaran banget buat nyoba MBTI, jenis MBTI ku tuh apa, karena aku juga belum nyoba. Dan katanya nih untuk kepribadian kita itu tuh bisa berubah-ubah. Jadi kayak contohnya kamu tadinya ekstrovert, kamu itu seneng banget bergaul, bersosialisasi, terus tiba-tiba dalam kurun waktu yang lama kamu jadi introvert. Ternyata itu tuh bisa berubah-ubah gitu loh. Jadi tergantung kondisi dan situasi kita sekarang. Jadi kita nggak usah lama-lama lagi, aku mau nyoba buat tes kepribadian. Jadi ikutin aku terus ya, tonton video aku terus. Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau tes MBTI-nya tuh ditemenin sama Deka, tapi Deka nggak mau dikasih lihat mukanya, katanya suruh bayar dulu. Jadi karena aku nggak mampu, oke kita pinjam suaranya aja. Oke, tes MBTI mulai. Ketika bertemu dengan orang baru, kamu biasanya memulai membuka topik pembicaraan atau menunggu orang membuka topik pembicaraan? Menunggu. Pekerjaan yang mengharuskan diri kamu menghadapi banyak orang baru membuat kamu lebih bersemangat bekerja atau merasa tertekan? Merasa tertekan. Oke, mana yang lebih kamu pilih? Sedikit teman namun sering bertemu, atau banyak teman walaupun jarang bertemu? Sedikit teman, jarang bertemu. Ini dia nih, sedikit teman namun sering bertemu. Oh, atau sedikit teman namun sering bertemu. Oke, sama Siva sama Mita. Dalam kelompok pertemanan kamu adalah seorang A. Badut yang meramaikan setiap pertemuan, atau tempat curhat karena dianggap merupakan pendengar yang baik? Badut. Masa? Ketika ada masalah, biasanya kamu memilih untuk memendamnya atau memilih untuk menceritakannya kepada teman-teman? Memendam. Oke, kita kan orangnya ini ya, lebih aja. Lebih tepatnya aku seringnya ceritanya sama kamu kan daripada sama temen. Ketika ada gosip baru, kamu tidak terlalu peduli atau selalu ingin jadi yang pertama kali tahu? Nggak terlalu peduli sih. Jadi kan kapan kita kepo? Enggak sih, nggak pernah. Kita mah orangnya dengerin doang kan, nggak pernah kepo. Kita mah orangnya kalau oh gitu ya, terus yang itu tuh gimana, kayak gitu doang. Enggak. Ketika bertemu orang baru, kamu biasanya mudah memulai pembicaraan dan pembicaraan tersebut bertahan lama, atau sulit mencari topik pembicaraan dan biasanya pembicaraan tidak bertahan lama? Sulit memulai topik. Kalau aku sih pas ada topiknya belum selesai udah direbut aja topiknya sama topik yang lain. Oh ya, kayak kamu lagi ngumpul nih, kamu lagi ngomong ini nih, tiba-tiba ada temen yang lain terus ngerebut topik, tiba-tiba topikmu hilang gitu ya? Oh, hilang dalam sekejap. Banyak sih yang kayak gitu. Aku juga paling nggak suka yang kayak gitu. Kalau nemu temen kayak gitu langsung aku blacklist, nggak mau ajak nongkrong. Males banget ya. Oke, lanjut. Ketika harus berbicara di depan publik, kamu biasanya spontan dengan apa yang ingin dibicarakan atau melatih apa yang ingin dibicarakan beberapa kali sebelum acara berlangsung? Spontan sih, kayak gitu. Oke. Ketika mendatangi pesta, kamu biasanya
Memilih untuk pulang lebih awal karena merasa semakin lelah, atau bertahan sampai acara selesai karena merasa semakin bersemangat? Memilih pulang duluan. Letih, aku kalau di rame-rame kayak gitu malah letih. Iya sih, nggak bisa lama-lama. Ya nggak bisa lama-lama kalau di luar. Pasti kayak homesick gitu rasanya. Yuk next. Ketika tidak suka pada seorang, kamu biasanya langsung mengkomunikasikan kepada orang tersebut atau tidak mengutarakan kepada orang tersebut karena merasa diri sendiri memiliki kekurangan? Tidak mengutarakan. Mana yang lebih kamu percayai? Intuisi atau fakta? Fakta. Oke. Jika sekarang kamu diminta untuk menulis buku, judul apa yang akan kamu pilih? Peluang bisnis di masa depan atau cara praktis menjadi kaya dalam waktu 1 bulan? Cara praktis jadi kaya dalam waktu 1 bulan gimana sih? Siapa yang nggak mau coba? Oke. Menurutmu anak-anak seharusnya melatih kemampuannya untuk berpikir secara logis atau melatih kemampuan imajinasinya agar dapat berinovasi? Melatih imajinasinya. Oke. Menurutmu orang yang tidak akan dapat hidup tanpa prinsip atau fakta? Fakta. Oke. Mana yang lebih menarik bagimu jika kamu bekerja di suatu perusahaan? Berspekulasi terkait peluang untuk produk lainnya atau memproduksi suatu barang yang terbukti laris di perusahaan? Memproduksi barang yang terbukti laris. Oke. Kamu lebih mengagumi orang yang dapat mempersuasi lewat visi atau dapat memberikan bukti konkret? Memberi bukti konkret. Kamu lebih tertarik pada apa yang mungkin terjadi nanti atau apa yang sedang terjadi saat ini? Apa yang terjadi saat ini? Ketika ada yang menanyakan perihal cinta padamu, kamu akan menjawab bahwa cinta itu A. Hubungan timbal balik yang intim antara dua orang, atau sebuah ikatan emosional yang mengikat dua orang sehingga menciptakan rasa saling memiliki. Ini nomor 2 lah. Ini aku jujur loh ya. Mana yang menurutmu lebih mudah kamu korbankan? Hubungan baik dengan orang lain atau keputusan tepat berdasarkan nalar? Keputusan tepat berdasarkan nalar. Ujian mana yang akan lebih membuatmu merasa terapresiasi? Kamu orang yang sangat logis ya, atau kamu sangat perhatian deh? Kamu orangnya sangat logis ya. Oke. Akan lebih buruk bagimu jika menjadi orang yang tidak memiliki belas kasih atau tidak logis? Tidak logis. Apa yang paling mempengaruhimu? Isi kepalamu atau isi hatimu? Isi hati. Wah, ini cewek kan lebih ke hati. Iya, jadi cewek itu lebih ke perasaan ya, jadi agak-agak bego gitu teman-teman. Oke, mana yang lebih penting bagimu? Dapat menyentuh orang dengan kata-katamu atau dapat meyakinkan orang dengan kata-katamu? Meyakinkan orang dengan kata-kataku. Oke. Mana yang paling menggambarkan dirimu? Perasa atau pemikir kritis? Kan nggak mungkin deh kalau pemikir kritis. Rasa. Aku bukan pemikir kritis teman-teman. Bukan kayak gitu. Ya. Pilih salah satu. Berorientasi pada masalah atau berorientasi pada orang? Berorientasi pada masalah. Oke, kamu merupakan orang yang tepat waktu atau ngaretan? Tepat waktu. Aku selalu on time, bahkan kalau janjian itu 10 menit sebelumnya aku harus udah nyampe tempatnya. Aku orangnya paling tepat waktu. Nah, kuliah 2 jam sebelumnya udah sampai kampus ya? Iya, kuliah 2 jam sebelumnya kita udah nyampe kampus. Terus habis itu ternyata jamnya kosong. Kamu lebih memilih fleksibel dengan segala sesuatu atau merencanakan segala sesuatu? Fleksibel. Tapi aku 50-50 sih. Kadang fleksibel, kadang yang mana nih? merencanakan aja. Udah kamu pencet? Oh. Ya, Pekerjaan Pekerjaan seperti apa yang lebih kamu minati, fleksibel atau sistematis? Fleksibel. Jika ada tugas, kamu biasanya lebih memilih mengerjakan ketika sudah mendekati deadline atau nyicil dari jauh-jauh hari? Aku ngerjainnya mendekati deadline sih. Pada umumnya kayak gitu. Kamu merupakan orang yang tenang dan berhati-hati atau spontan? Spontan. Oke. Jika kamu belanja ke swalayan, kamu memilih untuk mencatat daftar barang yang perlu dibeli agar tidak membeli barang yang tidak diperlukan, atau membeli barang sesuai dengan apa yang diingat dan terbuka pada kemungkinan pilihan untuk membeli barang lain? Itu nomor 2. Karena biasanya walaupun aku nyatet mau apa yang mau dibeli biar nggak beli yang lain, ujung-ujungnya kalau ngelihat yang pengen dibeli ya beli aja. Kita tipe-tipe boros kalau soal belanja. Kalau jajan. Ya. Oke, pilih salah satu.
Hidup fleksibel dan mudah beradaptasi pada perubahan atau hidup teratur dan terorganisasi? Nomor 1. Fleksibel dan mudah beradaptasi pada perubahan. Berarti kalau aku hidup teratur dan terorganisasi. Ketika memutuskan, Sebenarnya aku juga nggak paham sih maksudnya kayak gimana. ya, maksudnya Kayak hidup gitu itu aja. kayak ketika memutuskan sesuatu, kamu biasanya memutuskannya dengan sangat hati-hati atau memutuskannya secara spontan? Hati-hati. Walaupun kayak kita diajak makan nih, tiba-tiba hari ini kita nganggur nggak ada acara apa-apa. Lah terus ada orang, ada temennya ngajak keluar yuk, aku pasti bilang nggak mau. Karena dimana aku di rumah itu tuh kayak aku tuh udah merencanakan kalau aku di rumah ya di rumah aja. Itu tuh hari pemulihan dimana aku di rumah itu memulihkan diri. Lusa, ngecharge energi. ya lusa dong kalau gitu lusa. Oke, jam segini gini. Nah, sehari sebelum aku itu pergi, aku kayak mempersiapkan diri kayak aku nggak boleh ngapa-ngapain dulu karena besok aku mau ketemu teman-teman kayak gitu. Kayak ritual dulu. Kayak ritual. Tapi janjiannya batal. Aku malah lebih senang kalau janjinya itu batal. Karena ternyata di rumah juga oke gitu. Oke, next. Berarti ini terakhir ya. Oh, udah terakhir. Oh. Oke. Liburan seperti apa yang menurutmu lebih dapat kamu nikmati? Terencana dengan baik atau dadakan? Terencana dengan baik. Seperti yang poin sebelumnya ya. Kalau kalian tuh mau nyoba tes MBTI itu bisa cek aja di web, itu banyak banget contoh-contoh tes MBTI. Ada hasilnya nggak? Udah. Hasilnya apa? Yaitu MBTI-nya Dita adalah ISTP. ISTP. Ya, Apa ISTP. tuh? Apa itu? ISTP dikenal sebagai orang yang jujur, lugas, pragmatis, yang lebih menyukai aksi daripada perbincangan, pandai merakit suatu benda dalam artian berperan sebagai si pembuat. Mereka bersahaja umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana semua hal yang bekerja terampil, lebih suka melakukan hal dengan tangan. Mereka juga lebih realistis dan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang membuatnya jadi praktis dengan pemahamannya yang tepat. Mereka juga cenderung pendiam, tertutup, dingin, suka menyendiri, tenang, dan pemalu, tetapi akan terbuka hanya dengan orang terdekat. Mereka juga pandai menyembunyikan kekhawatiran atau menutupinya sehingga sulit untuk mengekspresikannya karena hal itu dirasa tidak perlu atau orang lain mengetahuinya. Hal ini membuat orang lain sulit untuk memahami tipe kepribadian ini. Orang-orang yang memiliki personality ini hanya 4-6% penduduk di dunia. Wow. Artis-artis terkenal yang mirip dengan kepribadian ini tuh seperti Michael Jordan, Tom Cruise, dan juga Daniel Craig. Tokoh fiksi yang mirip dengan kepribadian ini tuh seperti Arya Stark dan juga Hawkeye di Avenger. Wow, keren banget. Jadi intinya aku apa? Introvert. Jadi aku lebih ke introvert ya. Tapi dulu aku extrovert banget loh. Iya. Serius. Itu guys, jadi hasil MBTI aku tuh ISTP, jadi itu lebih ke introvert ya kalau nggak salah. Kalau buat kalian yang lebih tahu bisa komen di bawah. Jadi itu aku nggak tahu keakuratannya itu berapa persen. Cuman aku lagi cuma iseng-iseng aja ikutin tren yang ada di Korea Selatan, teman-teman. Jangan lupa kalian tes juga ya MBTI dan komen di bawah Iya. hasil MBTI kamu kalian apa. Dan juga buat iseng-iseng aja kayak gitu. Sebenarnya kalian bisa tes di semua web, itu banyak banget contoh-contoh webnya. Untuk pengertian kayak ISTP itu apa, INSCF kayak gitu tuh banyak banget. Kalian bisa baca dan pelajari satu-satu karena aku nggak mau baca sebanyak itu karena aku juga nggak terlalu paham, makanya aku juga ikut tes MBTI. Oke teman-teman, terima kasih yang udah ikutin channel YouTube aku. Semoga next Deka bisa ikutan konten aku kali ini biar kita tuh juga tahu MBTI-nya Deka tuh kayak apa. Karena berhubung dia nggak mau, karena berhubung dia tuh nggak mau nongol di kamera, aku nggak mau ngasih ujian tes MBTI-nya lewat konten kali ini guys. Ayo. Jadi thank you banget buat Deka yang udah support kontenku. Terima kasih banyak. Semoga di next video Deka bisa ikutan ya. Jarang-jarang dia nongol di kamera. Bayar dulu. Jahat banget. Jadi
Kalian pelajari aja MBTI itu kayak apa, gimana aku nggak bisa jabarin satu-satu. Thank you banget ya udah ikutin channel YouTube aku. Pokoknya bye bye. Oh iya, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga klik tanda loncengnya kalau di tab ada apa-apa kalian bisa langsung tahu. Bye bye, annyeong.